Hey, what's up guys? Di tangan gue ini ada sepatu Nike KD13. Belum kelihatan ya? Ini nih, tungguin bentar lagi guys. Ini bakal kelihatan. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Hey guys, selamat datang kembali di Naksir Sneaker bersama dengan gue Billy. Kali ini gue bikin konten karantina dimana gue bosen banget di rumah. Gue juga pasti yakin kalian yang pada di rumah aja pasti bosen. Kalian cuma bisa ngelakuin kegiatan di rumah aja. Dan kira-kira saat-saat ini tuh gimana ya guys, bikin stres menurut gue pribadi. Tapi memang ini adalah hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Jadi pastikan kalian tetap di rumah dan jangan sampai kemana-mana, karena kesehatan kalian memang adalah hal yang utama untuk saat ini. Dan kali ini gue bakal bikin kayak early looks dari sepatu Nike KD13 dan pendapat gue pribadi mengenai sepatu tersebut, karena baru aja Nike ngeluarin official image dari sepatu Nike KD13. Dan menurut gue, mengingat Nike KD12 merupakan salah satu top 5 pick sepatu yang menurut gue oke banget di tahun 2019, bahkan merupakan salah satu sepatu terbaik yang ada pada tahun 2019. Sepatu Nike KD13 ini patut banget menjadi perbincangan saat ini. Dan menurut gue pribadi, first impression saat gue lihat pertama kali sepatunya, jujur kayaknya sepatu ini gak jauh berbeda dari sepatu Nike KD12. Bahkan dari segi looksnya sendiri, gue ngerasa sepatu ini tuh kayak gak terlalu signature banget gitu. Kesannya bener-bener simple, dan bahkan gue udah sempat masukkan poll juga di Instagram. Kalian juga banyak banget yang komen ke gue kalau sepatu itu kelihatan gak terlalu eksklusif, gak seperti signature shoe, atau bahkan mirip dengan sepatu Nike lainnya seperti Nike Kobe AD Mid. Gue nggak bilang sepatu itu 100% mirip sama sepatu-sepatu lain, tapi gue setuju kalau memang sepatu itu nggak kelihatan seperti sepatu-sepatu signature lainnya kayak LeBron, Kyrie, terus kayak sepatu-sepatu Kobe itu lebih kelihatan signature, dan di sepatu ini kayak sepatu reguler aja. Tapi gue juga nggak nyalahin, memang kadang sepatu-sepatu Nike awalnya itu secara foto kelihatan kayak sepatu biasa, tapi setelah gue lihat aslinya, biasanya gue makin suka sama sepatunya. Dan ini pernah terjadi juga di sepatu Nike Kobe 5, dimana pertama gue lihat official image jelek banget. Saat gue dapet barangnya, gue suka banget sama sepatunya. Dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang sama bakalan terjadi di sepatu Nike KD13. Dan juga mungkin colorway yang rilis pertama kali adalah colorway yang bener-bener plain simple, dan pasti banyak kalian yang berpikir kayak colorway-nya biasa aja. Tapi nggak masalah guys, contohnya kayak di sepatu PG4 juga sama. First colorway yang rilis itu bener-bener kayak nggak kerasa sepatu signature, tapi warna Gatorade yang muncul, warna-warna lain yang muncul, itu bakal membuat sepatu itu makin kelihatan makin oke menurut gue pribadi. Dan jujur aja sebenarnya salah satu hal yang bikin gue penasaran banget sama sepatu Nike KD13 bukan dari overall looks-nya, tapi dari teknologi yang ada pada sepatu ini. Di sepatu Nike KD12 kita mendapatkan full strobe board zoom air unit dan juga double stack di bagian heel. Gue gak kebayang apa yang bakal dikasih di sepatu Nike KD13. Menurut gue ini bakal jadi sesuatu hal yang menarik banget, karena sebenarnya gue gak masalah kalau kita dapat sesuatu hal yang sama persis seperti di Nike KD12, karena itu nyaman banget. Tapi kayaknya di sepatu Nike KD13 kita bakal dapat full length strobe board dan juga double stack zoom air unit di bagian forefoot. Gak kebayang guys. Meskipun belum ada official news sama sekali dari Nike, gue cuma bisa lihat dari sedikit kayak hint gitu di bagian insole-nya, yang itu pun juga kepotong informasi yang gue dapet. Tapi kayaknya teknologi yang bakal kita dapetin merupakan teknologi tersebut. Kalau itu memang bener full zoom strobe dan juga double stack di bagian forefoot, gue nggak bakal kebayang gimana sensasi explosiveness yang bakal kita dapat dari cushioning tersebut. Nah, cuma memang satu hal yang bikin gue sedikit concern sama sepatu ini, kayaknya kita bakal berasa tinggi banget saat pakai sepatunya. Jadi kelihatan midsole yang ada di sepatu itu bener-bener kayak tebel banget, dan itu merupakan feeling yang gue kurang suka di sepatu gue pribadi. Jujur contohnya kayak di sepatu LeBron, gue ngerasa kayak gue sedikit kehilangan stabilitas yang ada di sepatu tersebut, dan kita nggak begitu mendapatkan core feel. Jadi itu menurut gue salah satu nilai negatif, dimana kalau kita mendapatkan full cushioning teknologi, tapi di satu sisinya lagi kita mendapatkan sensasi yang eksplosif, sensasi yang nyaman banget. Dan itu salah satu hal yang menjadi concern gue terhadap sepatu Nike KD13 ini. Cuma memang kita belum tahu, dan gue berharap all the best buat apa yang bisa dikasih di sepatu ini guys. Terlebih lagi kalau kita ngomongin dari material uppernya sendiri, gue nggak tahu apakah quad axle flyware yang ada di Nike KD12 itu bakal kembali ke sepatu ini, karena setelah gue lihat dari uppernya aja kayaknya nggak ada teknologi tersebut. Material upper yang digunakan di sepatu Nike KD13 ini kayaknya cuma material mesh aja,
full kayak textile gitu, jadi gue nggak terlalu bisa bilang teknologi apa yang ada pada sepatu ini. Cuma menurut gue mesh itu menurut gue juga nggak ada masalah sama sekali, masih dapat perform, dan biasanya material mesh itu tidak memerlukan breaking time. Jadi gue juga berharap material yang ada di sepatu ini paling nggak downgrade dari sepatu Nike KD12, tapi dapat memberikan performance yang paling nggak setara sama Nike KD12. Juga kalian bisa lihat di bagian material uppernya itu kayak ada garis-garis yang berbentuk kotak itu. Gue nggak tahu apakah itu salah satu teknologi dari Nike atau ini cuma material textile yang biasa aja dan sering kita temukan di sepatu-sepatu pada umumnya. Untuk tractionnya sendiri, sepatu ini menggunakan traction yang bentuknya kayak bunder-bunder gitu, kayak sama seperti di Nike PG4. Dan jujur di sini ada cutout yang berwarna biru di bagian tengah yang ini sepertinya menunjukkan kalau memang sepatu ini bakal menggunakan double stack zoom air unit di bagian forefoot. Jadi gue masih belum tahu, semuanya masih belum clear, tapi menurut gue lihat dari bagian outsole-nya kayaknya kita bisa membayangkan akan hal tersebut. Dan gue sama sekali nggak bisa bilang apakah traction ini dapat bekerja dengan baik. So far sebenarnya banyak banget sepatu-sepatu zaman sekarang yang menggunakan pola traction seperti ini, seperti kayak di Why Not 0.2, PG4, lalu kayak Zoom Universe, dan banyak banget sepatu yang menggunakan pola traction bulat seperti ini dan masih bekerja dengan baik. Dan di sepatu ini gue juga berharap hal yang sama, karena memang traction itu adalah standar dari sebuah sepatu guys. Kalau tractionnya itu nggak bekerja sama sekali, mau berapa mahal pun harganya, mau berapa bagus teknologi yang digunakan, itu sama sekali nggak ada fungsinya sama sekali. Dan juga satu hal yang gue notice saat pertama kali lihat bagian traction dari sepatu ini, kayaknya kita bakal dapat base yang cukup flat. Jadi gue berharap banget stabilitas merupakan hal yang diperbaiki pada sepatu Nike KD13. Karena menurut gue pribadi di sepatu Nike KD12 gue membutuhkan sedikit outrigger di bagian samping agar stabilitas yang ada di sepatu Nike KD12 itu jauh lebih baik. Dan di sepatu ini gue berharap semakin diperbaiki lagi, karena sekali lagi kalau memang sepatu itu tinggi banget di area cushioningnya, gue berharap stabilitas merupakan salah satu aspek yang benar-benar diperhatikan. Untuk tanggal rilisnya sendiri, Nike KD13 akan dirilis secara official pada tanggal 24 April 2020, tapi kita nggak tahu guys, karena ada pandemic virus corona seperti ini, gue nggak tahu apakah sepatu tersebut bakal dirilis on time. Gue berharap sepatu tersebut bakal dirilis on time, dan terlebih lagi gue juga berharap untuk overall sepatunya akan menjadi sepatu yang tetap jauh lebih baik dari sepatu Nike KD12. Dan kalian jangan khawatir juga, karena sepatu Nike KD13 bakalan di-review di channel Naxios Sneaker ini. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalain tombol belnya juga supaya kalian gak ketinggalan sama sekali review-review di channel Naxios Sneaker. Next juga bakalan banyak banget sepatu-sepatu yang gue review, dan juga ada beberapa konten juga mengenai sepatu basket yang pasti kalian gak mau lewatin juga. And that's about it guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. See you on next video guys. Peace.